Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman, sahabat-sahabat dalam mata kuliah penulisan karya tulis ilmiah. Kali ini kita akan membahas terkait dengan metode dalam penulisan karya tulis ilmiah, terutama difokuskan pada penulisan penelitian-penelitian bibliometrik seperti yang sudah teman-teman lakukan. Video ini atau penjelasan ini adalah lanjutan dari penjelasan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, teman-teman sudah diberikan penjelasan terkait dengan apa itu penelitian bibliometrik, bagaimana mencari data dalam penelitian bibliometrik. Kemudian beberapa waktu yang lalu, teman-teman juga sudah berhasil membuat literatur review, teman-teman sudah berhasil membuat bagaimana pendahuluan, dan sebagainya. Maka pada pertemuan kali ini adalah lanjutannya, yaitu terkait dengan metode penelitian dalam penelitian bibliometrik. Secara umum, dalam penelitian bibliometrik, ada 5 langkah yang perlu kita lakukan dalam menyusun metode penelitian dengan penelitian bibliometrik. Pertama, teman-teman diminta melakukan penentuan kata kunci, dan itu sudah teman-teman lakukan. Kemudian melakukan pencarian data, kata kunci yang sudah teman-teman tetapkan itu kemudian dicari di database dimension.ai dalam konteks tugas-tugas kemarin. Maka teman-teman mulai mendapatkan data-data terkait dengan kata kunci tersebut. Dari pencarian itu bisa jadi artikel-artikel atau data-data yang didapatkan masih kotor, masih sangat banyak, masih sangat gemuk. Oleh karena itu, teman-teman diminta melakukan pembersihan data pada langkah ketiga ini, yaitu memilih artikel-artikel yang tepat, memilih artikel-artikel yang sesuai dengan kata kunci, dan melakukan pembatasan-pembatasan tertentu. Bisa melakukan pembatasan-pembatasan tahun, pembatasan-pembatasan bidang studi, dan lain-lain. Dari artikel yang sudah dilakukan pemfilteran atau pembatasan-pembatasan tadi, maka dilanjutkan dengan validasi data, dan terakhir pada bagian analisis data. Pada bagian analisis data menggunakan Dimension, jika teman-teman menggunakan alat Dimension akan memberikan 4 analisis data yang dapat teman-teman gunakan. Dan sudah dengan visualisasinya, hanya saja visualisasi dari Dimension masih sangat sederhana. Maka teman-teman bisa mengunduhnya, mendownloadnya seperti yang sudah dijelaskan atau dicontohkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Teman-teman bisa mengunduh metadata itu dengan versi LX, CSV. CSV ini nanti bisa dibuka di Excel, sehingga ketika sudah di Excel bisa teman-teman lakukan visualisasi tabel, visualisasi diagram, dan sebagainya dengan lebih mudah. Itu kira-kira teman-teman tahap-tahap dalam penelitian bibliometrik, dan tahap-tahap ini dalam laporan penulisan artikel ilmiah akan dituliskan, akan dilaporkan. Cara melaporkannya ya tahap-tahap ini dijelaskan dengan narasi yang lengkap, narasi yang padat. Bagaimana menentukan kata kunci, kenapa teman-teman menggunakan kata kunci tersebut, dan seterusnya itu dinarasikan, dideskripsikan dengan baik. Nanti teman-teman akan diberikan contoh bagaimana cara menarasikan bagian-bagian tersebut. Ini contoh ini sudah saya unggah di bagian membuat metode ini, di bagian penjelasan materi ada 3 makalah yang saya unggah di sana. Nah, nanti teman-teman tinggal melihat contohnya saja. Contoh pertama, nah ini bagian metode yang dituliskan pada artikel bibliometrik di salah satu contoh
yaitu yang ditulis oleh Munawar Fuad. Studi ini merupakan studi bibliometrik. Nah, ini diterangkan, dijelaskan, yaitu dengan menganalisis publikasi internasional dengan keyword atau dengan tema radikalisme atau terorisme di Indonesia. Ada 4 stage, ada 4 langkah ya. Tadi saya menjelaskan 5, mungkin ini bisa diringkas menjadi 4. Ada 4 langkah yang dilakukan oleh peneliti ini dalam melakukan penelitian ini. Langkah pertama adalah penentuan keyword. Langkah kedua adalah pencarian data dengan keyword tersebut. Langkah ke 1, 2, 3. Langkah ketiga adalah seleksi data atau pemilihan data. 1, 2, 3. Langkah keempat adalah validasi data dan analisis data. Nah, ini langkah keempatnya ini adalah 2 langkah sebenarnya yang oleh penulis ini digabungkan dalam 1 langkah. Nggak apa-apa. Itu adalah sebuah pilihan. Riset ini menggunakan kata kunci radikalisme dan terorisme. Data diambil dari database scopus.com. Nah, teman-teman tinggal menggantinya menjadi data diambil dari dimension.ai. Artikel ini mengoleksi atau mengumpulkan data dengan kombinasi keyword radikalisme, terorisme, fundamentalisme dalam 3 kategori, yaitu kategori artikel, abstrak, keyword, dan lain-lain dengan pembatasan data di tahun sekian. Nah, teman-teman juga bisa melakukan menuliskan paragraf serupa dengan penyesuaian-penyesuaian tentunya dikaitkan dengan keyword dan tahun yang ingin teman-teman teliti. Riset ini menggunakan analisis ya, perkembangan publikasi dan seterusnya menggunakan Excel. Nah, kalau di Dimension bahkan sudah otomatis, sudah ada analisisnya. Jadi teman-teman hanya perlu melakukan penarasian kembali terhadap pekerjaan yang sudah teman-teman lakukan. Itu contoh pertama. Contoh kedua, nah ini bahasa Indonesia mungkin agak lebih enak. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif untuk mengidentifikasi tren penelitian dalam tema pendidikan Islam. Kebetulan penulis ini menggunakan keyword pendidikan Islam. Analisis bibliometrik digunakan untuk meninjau publikasi yang terkait dengan ruang lingkup penelitian untuk mengidentifikasi tren penelitian, konsep, dan seterusnya. Ini ada referensinya. Teman-teman bisa membaca referensi ini. Jika terpakai, maka teman-teman juga lakukan pengutipan seperti tulisan ini yang sama. Referensi lengkapnya ada di daftar pustaka di akhir dari penelitian ini. Studi bibliometrik ini mengeksplorasi literatur ilmiah, menganalisis metodologi, dan seterusnya. Ini ada banyak penjelasan. Teman-teman bisa mengadopsinya juga jika ini digunakan, jika ini terpakai. Ada 5 tahapan. Nah, lagi-lagi ada 5 tahapan. Nah, penulis ini menggunakan pertama adalah penjelasan-penjelasan terkait dengan apa itu bibliometrik. Paragraf kedua, kita menggunakan tahapan-tahapan yang tadi sudah saya jelaskan di awal penjelasan. Teman-teman bisa mengadopsi metode penelitian dari tulisan yang ini. Kebetulan ini saya sendiri yang menulisnya, jadi teman-teman bisa mengadopsinya. Silahkan dibaca, silahkan dibuat latihan. Teman-teman hanya perlu menarasikan 5 langkah ini dalam 1 atau 2 paragraf. Paragraf pertama menjelaskan apa itu bibliometrik, ada referensi-referensi, bisa mengadopsi dari tulisan yang kedua ini, contoh yang kedua ini, yang judulnya Pendidikan Islam dalam Publikasi Internasional dan seterusnya, di Jurnal Edukasi Islami. Narasikan. Paragraf pertama apa itu bibliometrik, paragraf kedua bagaimana cara atau tahapan-tahapan yang dilakukan dalam melakukan penelitian bibliometrik. Ini bisa diadopsi jika diperlukan. Itu saja penjelasan ringkas dari saya. Beberapa materi pengayaan nanti akan saya unggah juga di INOS di kesempatan-kesempatan berikutnya. Video ini akan saya unggah dan nanti teman-teman tinggal menontonnya.
Diharapkan teman-teman mencobanya dan diskusi jika ada yang masih ada yang bingung. Diskusi bisa dilakukan di INOS juga. Nanti saya buatkan forum untuk diskusi. Terima kasih. Singkat saja, tapi semoga bisa membantu. Semoga teman-teman bisa melakukan latihan. Nanti seperti biasa ada penugasan-penugasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.